pertama. EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Granger di respect ban di yang pertama. Cukup mahal menurut gua. Langsung di ban begitu saja. Daripada ribet-ribet kita mikirin gimana cara kontesnya, gimana cara nge-counternya. Langsung aja kita ban dari awal. Dan Natalia juga sudah di ban. Mengingat ini adalah selamat untuk Natalia karena sudah di ban 100 kali. Oke, congratulations Natalia. 100 ban dilakukan di MPL season yang ke-7. Selamat. Mungkin 100 kali Pak ya. Kan sebelumnya 99. Iya. Di ban sekarang. Di ban sekarang 100 kali di ban. Enif langsung nih kita Happy ban. anniversary Natalia. Oke. Wow. Angela sama-sama targetnya langsung ke arah beberapa player dari masing-masing tim. Udah terlihat di sini ada Granger untuk Brand, selalu ada Angela untuk Rek. Siapa lagi setelah ini gitu loh. Matilda mungkin bisa dibilang Luminaire dikasih ini hero. Waduh. Oh, wow. Satu lane of shot. Jauh head ini pinter banget sih. Ini Juga di ban loh. draft yang pinter menurut gua. Yap. Oke, gua tahu gua ngamanin Brands pertama. Ini berarti ngebuat Brands bakal memperkecil hero-nya. Iya. Ya kan? Dan dipaksakan dengan hero-hero yang tidak terlalu punya burst fire tinggi di early game. Contohnya Cloud. Contohnya Cloud, contohnya pakai ISS, Yushin. atau enggak mungkin dengan adanya masih ada Bruno. Dan pilihan terakhirnya adalah Roger. Yes, pilihan terakhir Roger. Iya, Nah, tapi kalau di bawahnya Bruno. tapi kalau misalnya posisinya dia udah dilepas seperti itu, tandanya dari EVOS Legends itu ada hero-hero yang bisa menangkap. Ada hero-hero yang bisa menangkap. Bisa menangkap karena dengan dia tahu gameplay dari Bigetron Alpha dengan pas Pambrats, itu pasti kan udah ada hero-hero macam-macam parse yang disiapkan atau nggak hero-hero burst fire dan macam-macam Chang'e. Tapi EVOS Legends first pick-nya apakah ke arah Uranus atau ke Benedetta? Karena menurut gua Uranus dan Benedetta ini lebih ke arah Benedetta untuk seorang anti-match. Rafaela sih. Rafaela Luminaire. Oh, paksa untuk sampingnya pakai Benedetta. Oh, Uranus duluan. ternyata, oke. Masih anti tuh. Enggak, Masih. lo kalau misalnya pada sadar, di first pick dari EVOS, itu yang diamankan biasanya ada dua, Kalau nggak dua Benedetta, kalau nggak Benedetta, Benedettanya bisa buat jungler sama EXP lane anti match. Dia tuh Uranus. Dia biasanya ngamanin tiga tipikal. Dua ada yang benar. Yang pertama dia ngamanin untuk hero overpower. Yang kedua dia pasti ngamanin untuk hero-hero antara support atau offlaner. Pasti. Makanya macam-macam Uranus. Itu 3 bener berarti. 3 ya? Overpower, support, offlaner. Iya. 3. Oh iya benar. 3 Pak ya? Jadi gue udah bener tapi gue salahin. Ya udah Bapak nilainya nih saya kurangin Pak. Jangan gitu ya. Kenapa Oke, saya jadi Alice. guru ya? Alice Rafaela. Pakito dan juga Eve. Setelah adanya Salah satu sebuah tambahan di mana ketika real world manipulation ada absorb damage dan juga immobilize yang 0,5 detik itu. Iya. Itu benar-benar sepertinya langsung jadi pilihan juga daripada Eve-nya. Padahal dari Void Crystal, terus juga dari Void Blast dan real world manipulation, dia itu dari damage-nya dikurangin semua tiga-tiganya. Ada satu. Apa? Kenapa dia ngambil YP di awal? Untuk meng-counter Uranus. Untuk meng-counter Uranus yang memberikan efek slow ya. Memberikan efek slow, jadi bakal lebih lama lagi. Jadi kasarnya secara nggak langsung, walaupun belum punya NOD, tapi Uranusnya setidaknya nggak bisa ngabur. Tapi ingat, Luminaire salah satu player Selena yang luar biasa hebat. Luminaire dengan Selena yang dia mainkan sebanyak 3 kali. 2 kali kalah, 1 kali menang, baris oke. Tapi kita tahu sendiri, kapabilitasnya dan juga abilitas, kredibilitas daripada seorang Luminaire dengan Selena, kualitas. Ini bukan keleng-keleng. Berarti kalau gitu lewat atas jalan buntu. Cakep. Sportivitas nomor 1. Ih, mantap kali dari siapa tuh ya? Dari siapa itu? Al-Ghifari. Iya, Al-Ghifari mantap kali. Mantap kali kok. Saya suka komen Anda. Ini kalau misalnya melihat potensi seperti ini, cowoknya bakal di arah mid. Ripo akan menggunakan Pakuito, YP akan menggunakan seorang KYY, dan sedangkan EVOS Legends, ini ada rumor yang beredar kembali. Ada yang bilang, untuk menumbangkan EVOS Legends, ada satu cara. Ini rumor yang beredar di dunia maya. Apa itu, Pak? Clover suruh pakai Cloud. Wah, mabar gua Cloud. Clover. Kalau kata Zoibit gitu kan, mabar gua Cloud. Kalau nggak, mabar gua jungler. Soalnya gini, beberapa belakangan, Cloud dari Clover ini Struggle, benar. Berat banget untuk Pak. bisa dapetin poin-poin untuk EVOS. Dan kalau Profesor, coba pakai komputer saya, cek Clover berapa % win rate dengan Cloud-nya. Nah, gue punya bro, punya komputer sendiri.
Data Clover selalu dengan terbaca. Cloud-nya 2 kali dimainkan 0% win rate. Nah kan, Satu momen gua nunggu apa? komputer lu blue screen aja ntar. Wih, Gak bakal bisa bro. Nggak bakal bisa bro. Beda. Iya. Ini komputernya Ini nggak mah bakal bisa bukan blue screen. screen pak, Apa? blue mood. Wah, mood sedih. Oke, tapi kalau ini udah ada ISS yang udah diamankan dan one di respect begitu saja. Yap. Pak Pulung, Oi. ternyata Bigetron Alpha masih memikirkan kalau Respect. versi kini akan Ah. yang menggunakan Cloud bukan seorang Clover. Hei, saya sudah fokus ya. Saya sudah fokus melihat gerak-gerik bapak tangannya. Makanya kalau lu mau begitu, pas pulungnya ngadep ke ini ke layar, Oh, ya, oke. baru dia kaget. Saya mau dikagetin teman-teman, saya sudah sadar. Kari tapi sudah diamankan untuk mengcounter seorang. Wah, dikecilin orang- Dikecilin banget Brans ya. Cloud Bener gak gua? dibuang. Bener gak? Iya. Gua Iya. dikecilin kan dari dia Granger. Terus gue bilang ISS kan. ISS udah diamalin juga. Kari ternyata emang hero-nya Brans juga dulu. Iya, Ini Roger atau Bruno? Roger apa Bruno ya? Kalau menurut gua Roger. Dengan tidak adanya cover sama sekali dari Bigetron Alpha, dia harus menjadi Mr. Independent. Mr. Independent. Dia harus seorang diri bertahan hidup di kerasnya hutan. Rafaela. Oh, Bruno berarti. Bau-bau Bruno Udah, Pak ya. Bobo Bruno. Oke, tapi versi Oh, kesini oke. kalau dilihat dari gelagak matanya Ketawa lagi ya. ketawa-ketawa nih dia nih. Ini yang gua demen dari si bocah kecil ini, Pak. Iya, bener Mungkin mental. kayak nggak ada beban gitu loh. Sok main mah main, kalah kalau kemarin kalah ya kalah, sekarang main lagi main. Tapi gue penasaran. Apa? Kan Bejon ini kan ngomongnya bahasa Inggris. Bener. Bocil ngerti gak ya? Itu makanya dia ketawa-ketawa, Pak. Oh, Ini coach gua ngomong apaan ya? oke. Ini coach gua ngomong apa sih? Ajarin dong. Oh, jadi alasan selama ini Dia seorang ketawa. versi ketawa-tawa ketika di sorot kamera itu karena Kagak gini. Gak ngerti bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Ya Allah, Pul. Gak bisa bahasa Bener Inggris. Ini orang ngapain dah sebelah gua mungkin gitu. Gue coach lu, oh iya coach maaf gitu. juga. Oke, bener gak salah. Esmeralda dan Popol Kupa. Oke. Esmeralda Clover versi Cloud. Iya, Udah pasti. udah pasti Udah banget. pasti ini. Tapi tadi dia masih coba mancing untuk ini be, mancing untuk one. Yakin gua. Karena ya Cloud itu kan tipikal hero yang malah paling dominan di side lane kan. Bahkan Bigetron Alpha juga sempat mention bahwa mereka tuh malah Bransnya ini memang didedikasikan sebagai Cloud di side lane, di Ya. gold lane gitu loh. Gue lupa. Gue tadi salah Apa, ngomong. apa. Gue bilang kan GP itu untuk si Rainbow. Ah. Untuk AYY, salah. Ah. Untuk Rainbow maksudnya. Bruno Rainbow, Iya, Rainbow Iya, tuh kan. Salah gua. Bruno. Bener kan? Hero-nya Iya. makin kecil kan? Iya, makin kecil dan Granger. mengarah ke arah hanya 2 pilihan. Makanya tadi kita sempat bilang di tier yang paling pertama adalah Bruno. Yang di bawahnya Bruno aja tipis-tipis itu adalah Roger. Di bawahnya lagi ada Celin. 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 Iya. Bener. Karena quick draw-nya kan Itu kalau misalnya clean nembak-nembak Uranus meleduk, Yep. Pak. Bener Pak. Bener-bener mengerikan banget. Kabelnya terbakar-bakar Pak ya. Yes. Cuman tetap lagi ada If, tapi di EVOS Legend mereka punya Claw. Cuman ada 2 cover Pakito dan juga ada Chow. Ini akan sangat-sangat mengerikan sekali antara counter-counterannya. bahkan samping-sampingan ya di Iya. XP bakal diisi sama Ripo, Mate juga bakal mengisi ke Golden dengan Chow. So kita bakal melihat langsung aja komennya di spam. Alright, ini EVOS Roar atau Auto Better BTR Win. BTR Win. Program to win. Program Iya. to win. Oke, langsung saja penentuan upper bracket ditentukan oleh EVOS Legends kali ini. Akankah mengamankan poin dengan penuh atau tidak? Dan Apa? bakal kita lihat pergerakan udah menuju ke arah jungle dari seorang Versik. Dan bahkan Matt mau coba untuk melakukan cutting dan tidak jadi sepertinya. Oke, Ada technical issue. Ada technical issue Oke. di awal-awal. Seperti biasa, waktunya kalian titip-titip salam. Sok, kita mau bacain ya. Sok, Ayo. atuh, Papulung ya. KB. Hadir. Apa itu? Ini benar-benar bahaya untuk Bigetron. Kenapa, Pak? Latihan panah kagak kena. Cakep. Kenanya malah janda. Oke. Waduh. Luminar dikasih Selena. Iya. BTR bercanda. Bercanda. Ini ada lagi Pak, pantun dari Lala Novita Pak. Cakep. Jarang-jarang nih cewek nge-DM kita ya. Kalau Ada. ada cewek lagi di luar sana boleh kalau mau nge-DM lagi ya. Ke pasar beli buah. Cakep. Beli buah-buahnya jatuh 2. Cakep. Hey Caster, kapan kalian nikah? Hah? Nikahlah udah tua. Hei, itu Pak Pulung doang. Ada nih dari Hatim. Cakep. Allah.
Pantun bang, buka puasa sendiri, sahurnya juga sendiri. Cakep. Nonton MPL sendiri, malam pun sendiri. Oke. Lah, lebih ke curhat. Itu ini, Bang. curhat. Itu mah kayak gitu ya ampun. Itu lebih baik kita bukan cakepin, Pak. Ada Coba diulang lagi tadi, Pak. Diulang ya. Makan buka Buka sendiri. puasa sendiri, sahurnya juga sendiri. Siar lu. Terakhir, Nonton MPL sendiri, malam pun sendiri. rasain. Nah, kalau misalnya kalian semua juga yang mau kirim-kirim salam, bisa ke Instagram kita atau di kolom komentar, kita hilangkan seluruh negatif dan salam. Dan ini ada untuk para caster. Pergi merantau karena menuntut ilmu. Pulangnya tak lupa membawa ortu calon mantu. Waduh. MPL Season 7 tambah makin seru. Berkat casternya yang lucu walau jomblo dan tidak laku-laku. Aduh. Waduh. Namanya Raffi Rahman ya, kita pantengin Instagramnya. Iya, Kita tahu pantau. nih. Sherlock lu ya. Kita lukit nih mukanya Raffi Badai. Kita kasih hadiah tuh dia tuh. Percik tuh. Ya ampun, Ayo. ada lagi nih yang nanya. Bang, mau nanya kenapa tadi Benedetta nggak di Pinky Post? Tanya sama Zeiss. Bejon, nanya Bejon. Nah, Nah, Bejon. sama mau kalian semua yang mau nanya nih, ini player kedengeran gak sih kalau abang ngomong nih? Kita panggil ya nih, siapa nih? Coba. Kelopak-kelopak. Kita kadang Bes, harus mengeluarkan suara yang Bes. tinggi. Apis. Oh, enggak kan? Nah, Bis. Bis. Enggak kedengeran. Nggak Bis. kedengeran Bis. dia. Bis. Apis. Apis. Bis. Nah, itu Tuh. bukti nyata kalau misalnya semua player yang ada di sini tuh nggak kedengeran dengan omongan kita. Benar. Apis. Karena kan Bis, emang bis. volume dari suara kita ini kerasnya hanya di layar stream dari handphone kalian masing-masing. Benar. Dan ya. juga ketika di bagian draft pick. Benar. Pas sudah masukin game, kecil lagi. Pas masuk, Oke. kita nih kalau Sebutuhnya. sebutuhnya ya. Oke. Apa nih Apa, lagi Pak? nih? Iya, maksudnya kita bentar lagi bakal masuk gitu. Iya, emang sebentar lagi, Pak. Dan penentuan kali ini benar-benar agak cukup menegangkan, sumpah Tegang, di Pak. week 8. Iya, Besok juga. Besok terakhir, Soalnya Pak. Evos tuh abis lawan Bigetron besoknya lawan Raja Pemuncak itu. Klasemen. Lawan Araki Hoshi lagi penentuan untuk bisa mendapatkan top 2 di dalam klasmen. Dan sekarang kita balik lagi menuju game ya. Oke, tapi kalau kali ini yang satu Little Wonder diamankan oleh seorang Brans, tapi Brans belum berhasil mendapatkan buff terlebih dahulu. Dari RKT mencoba untuk menyicil sedikit demi sedikit cicilan yang dimiliki oleh seorang Persik di Purple Buff. Oke, Ripo udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Evo. Sedikit lagi ditinggalin aja Kupanya. Kupanya masih bisa menyicil-nyicil ke arah Purple Buff. Tapi Purify. Persik sudah hadir untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff tersebut. Oke, agak sedikit struggle untuk seorang Persik, tapi Luminaire kali ini di arah mid lane bakal coba untuk lebih sabar dan menanti pergerakan dari tim musuhnya. Sedangkan Clover, ingat, Clover dulu menggunakan Esmeralda di arah mid lane. Cukup berbahaya ketika Esmeralda digunakan Clover, Profesor. Betul sekali, kita tahu sendiri bahwa bagaimana hero-hero yang dulu ada di bagian mid lane magical damage mainkan sekali lagi oleh seorang Clover walaupun dia mengisi di bagian gold lane. Yes, benar banget. Tapi di sisi lain, Ripo mencoba untuk bertahan seorang diri tanpa ada pengawal. Sedangkan Persik bakal coba untuk dapetin satu buah gold, Shield. gold truck namanya ya. Iya, dari shield tersebut. Sementara untuk Rek tertinggal Rek. sendirian. Akankah dia berhasil bisa-bisanya mengeluarkan trap untuk bisa menjauh dari cengkraman player Bigetron Alpha. Tapi anti-base secara bottom lane bakal coba ditendang begitu saja. Meanwhile, Brans bakal fokus dapetin gold buff dan juga turtle-nya seperti ini. Kali ini Persik di arah top lane membuat space yang cukup luas untuk seorang Brans mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Akankah ada contest dari tim Evolve Legends? Karena gua lihat tidak ada sama sekali yang bergerak dan mendekati pergerakan dari turtle-nya. Oke, hampir aja Oji, hampir aja. Oke, lelenya gak kena di depan sana. Berhasil coba di cover begitu saja. Anti-Mace, ingat, masih level 4. Damage-nya sudah sakit. Bahkan terkena satu buah slow. Satu lele gak kena karena seorang Rainbow. Tapi kayaknya Luminaire gak mau masuk. Ih, berbahaya sekali. Masalah itu di dalam rumput. Kita nggak tahu di dalam rumput ada siapa aja nih. Sekalinya Luminaire masuk, tahu-tahu lelenya nggak bisa keluar lagi. Ini akan sangat berbahaya untuk EVOS Legends sih loh. Oke, tapi kali ini RKT menggunakan hero tanker yang lucu. Apakah masih menjadi kutukan RKT kalau hero lucu ini bakal membawa kemenangan untuk EVOS Legends, Prof? Waduh, apalagi Polpan ya, Popol Kupa yang mana memberikan tekanan dengan trap-trapnya juga. Dan kalau misalkan dari Open Vision, mereka memainkan Selena dan juga Popol Kupa. 6 trap langsung ada di lane of dawn di bagian river dan tentunya untuk membuka vision dari EVOS Legends, memberikan space farming bagi seorang Persik dan lihat Bisa Luminaire. gitu ya? Lihat tuh garotenya. Bersih banget loh, Pak. Itu player Selena baru tuh kalau Itu kayak gitu. Itu player Selena dan bahkan Persik dengan respect ada warrior boost yang dimiliki.
Kita melihat di sini 8.400 gold dimiliki Bigetron Alpha. Lebih unggul, tergigit di arah top lane. Ripo bakal coba dipasang, tapi sepertinya Ripo masih ada knock strike. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan Ripo still survive. Flicker telah digunakan, bakal coba dipasangkan. Satu hit terakhir ternyata gak berhasil. Ripo berhasil kabur di arah top lane. Sedangkan itu di arah bottom lane anti-match berhasil ditumbangkan lagi dan lagi, Pak Mulu. Iya, di tempat lainnya anti-match menjadi korban pertama dalam pertempuran ataupun match pembuka kita di hari ini. Tapi Abyssal Arrow-nya masih nabrak ke arah monster jungle, udah ada satu Void Crystal dikeluarkan juga memberikan sedikit efek slow di bagian atas seperti tadi untuk Versik. Bisa mengambil sedikit lah untuk shield dari turretnya ya. Alright, sedangkan itu 3 player dari tim Bigetron Alpha di arah top lane bakal coba untuk bergerak menuju ke arah Evil's Legends. Dan bahkan dari Clover sendiri melakukan rotasi untuk di arah mid lane, melakukan clearing minion. Kenapa Versik di arah top lane? Karena Versik butuh pundi-pundi gold. Versik butuh gerobak-gerobaknya. Dan bahkan kalau Versik ini bakal sedikit tertinggal kalau dia terlalu lama di laningnya, Profesor. Ya, bahkan turtle udah mulai di set up dan lihat di belakang versi udah mulai datang. Oke, langsung ada Libatis bersama dibuka dengan World Manipulation dan lihat dua FD gede banget turtle diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Teriak-teriak sudah dikeluarkan oleh tim Bigetron Alpha kali ini, Profesor dan juga Papulu. Iya, itu yang kita udah wanti-wanti di awal. Udah banyak yang siap untuk kedatangan dari Versik loh. Pakito ada, Chow ada dan itulah buktinya. Bukti yang sangat nyata, dua F-Dragon yang cukup baik, bahkan dari Rainbow meng-counter di arah top lane agar seorang Clover tidak bisa keliling di arah top lane. Di-freeze, dibekukan seperti hati dia, Pak. Buset dah Pak ya, di bagian bawah ini dia inisial yang dilakukan oleh EVOS Legend mulai terdigit ke arah matnya. Tapi masih memiliki darah yang sangat-sangat tebal mengakibatkan matnya masih sustain untuk di lane-nya. Cuman untuk Rek berhasil mengikis ke arah outer turret yang ada di bottom lane. Oke, tapi ternyata berhasil mendapatkan Holy Batis itu Wave Dragon Purify masih ada di setelah RKT. Seperempat darah terakhir, tapi seorang kayak kali ini gak berhasil dapetin point kill bersama dengan Rainbow dan juga Matt. Di dual Franz bakal difokuskan untuk mendapatkan satu buah farmingan. Lele ke arah Luminaire, dapat ke arah seorang Franz. Masih kabur dengan Cyclone Ice-nya kali ini. Timing dan juga kalkulasi yang tepat dari El Profesor Luminare. Tapi di bagian tengah sedikit lagi outer turret ataupun center turret yang ada di dalam lane of down ini bisa diambil. Hanya saja kedatangan dari pemain Bigetron Alpha tepat waktu, Abyssal Arrow-nya hampir aja tadi. Oke, kali ini Wave Dragon telah dikeluarkan ke arah yang salah, tapi masih coba dikejar oleh seorang Franz, ditumbangin begitu saja. Oh my god, permainan yang luar biasa dari tim Bigetron dan bahkan anti-match ya kali ini masih berhasil kabur. Luminaire gak bisa kemana-mana, gak punya mana juga. Lihat short skill berapa banyak yang sudah keluar, Profesor dan juga Papua. Iya, tapi itu adalah buying time yang luar biasa dari EVOS Legends. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan anti-mage yang dikejar-kejar di arah bottom lane menggunakan Purify. Terkena Way of Dragon, tapi di top lane. Lihat bagaimana Rek merontokkan semua turret milik teman-teman Bigetron Alpha. Yes, Clover bahkan di depan sana seperti ada pertukaran posisi di mana Rek yang berhasil dan anti-match masih berhasil kabur dari jungle. Anti-match, player 300 juta emang gak bohong, tapi The Wave Dragon harus dikeluarkan oleh seorang Lumina dan harus tumbangin di arah mid lane. Tidak ada penjagaan ketat, tapi lihat dari arah belakang, siap menusuk dari belakang. Akankah sakit menghujam jantung para pemain dari tim Bigetron Alpha? Iyo, ini dia Palistar mulai lompat ke bagian depan, tapi Clovernya mendapatkan damage yang begitu banyak. Sementara Matt di bagian belakang udah ada Blazing Jab, besar damage-nya. Terlalu sedikit terburu-buru dan pintar banget kalkulasi dari Versik. Tadi gue mikirnya kenapa dia nggak pakai mirror image dan masuk ke belakang, tapi ternyata mirror image-nya untuk world manipulation. Yap, itu dia. Real world manipulation menjadi salah satu hal untuk menggagalkan itemnya, Prof. Ya bahkan ini unik banget untuk Rainbow, bahkan lihat dia bikin Oracle di first item dengan memanfaatkan real world manipulation yang punya absorb damage sekarang. Ya, jadi jatuhnya kayak Buat ini. ngelindungin dia daripada Selenanya Luminaire, jadi dia nggak bisa disolokin sama Luminaire. Ataupun mendadak ada Blazing Blade ke belakang gitu loh. Iya. Ada sedikit defense dan juga Regen yang ini? cukup baik. Permainan yang luar biasa, tapi Matt jarak bottom lane agak sedikit struggle. Bakal coba digigit sedikit demi sedikit, tapi lelenya nggak berhasil tergigit. Meanwhile, ada Clover Brute Clover Force. Brute Force juga Ini sih. penting banget untuk Ini- seorang Ripo. Nah ini nih yang aku suka nih, sekarang tuh pemilihan item itu nggak cuma item damage doang, tapi item defense di awal-awal game, early game kayak gini bener-bener dibutuhkan gitu loh. Tapi ini benar-benar tandanya Clover itu respect banget sama Ripo. Kenapa? Karena dengan adanya satu Brute Force, itu cara satu mengantar Paku itu adalah dengan decoy-decoynya. Tapi versi pas sudah blessing duetnya. Blessing duet 15 miliar dengan penerbangan 1 poin, tapi kayaknya masih berhasil kabur. Dua F-Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Hormat di arah belakang, berhasil menemukan 1. Double Masih kill, mau lebih. Triple kill, Lobiter. Oh my god, berhasil mendapatkan 3 poin, bahkan berhasil harus tumbang dengan karotenya. Itu dia kualitas dari
Luminaire sudah bisa kita lihat dengan Selenanya. 3 poin kill barusan semuanya hadir dari Luminaire. Mark yang ada di atas kepala dari teman-teman Bikin Alpha tentu tidak bisa dihindari lagi. Trapnya connect semuanya, langsung dicakar. Garute Soliter jadi makanannya. Tapi ternyata Counter Strike dikeluarkan dari bottom lane untuk Ren dan juga Clover. Ini masih pagi, San. Masih puasa. Udah disuruh teriak-teriak. Astaga. Udah disuruh makan lele. Disuruh makan lele, ngeri juga. Nah, Duret sudah diamankan kali ini oleh Rainbow Papulung. Iya, dipaksa makan lele ya Pak ya mereka tadi. Tapi di bagian atas sana Matt-nya bisakah berjuang seorang diri dikeroyok dengan 2 orang sekaligus seperti ini. Tapi 1 hit terakhir, what? Malah langsung hilang Selenanya. Shutdown didapatkan, tapi lihat di arah mid lane dari Clover bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba dipasangkan keadaan, memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Purify-nya. Tapi di arah mid lane harus ditahan dan sepertinya Clover merelakan begitu saja. Dibandingkan harus ditukar dengan dirinya, Iya. dia bakal coba tukar dengan 1 buah turret. Karena Selena untungnya dari Bigetron Nafas sudah hilang juga. Tapi Mid turret. hilangnya Selena tadi udah menimbulkan sekitar 280 gold untuk Matt sendiri. Wow. Matt Untuk Matt sendiri. So Matt bakal punya item yang lebih dominan daripada Clovernya. Well mungkin Clover udah punya brute force, tapi untuk 1v1 ahead-nya kalau kita ngomongin dari gold lane, lihat. Matt-nya udah OTW Blood of Despair. Wah, langsung OTB OD dia, bro. Ujet, Sedangkan dari ujet. Brance juga ini menuju ke arah Berserker Fury. Dari Versik yang udah menuju ke Oh. arah Golden Staff. Dan kalau kita lihat dari posisi seperti ini, Blood of Despair sudah diamankan. Ini bakal berat banget untuk tim EVOS kalau coba dia memaksakan keadaan mendapatkan Lord. Tapi lihat damage-nya besar banget ke arah belakang dari Ripo. Masih mau lebih kena kasar dikeluarkan, tapi lihat Luminaire-nya. Kali ini belum mengeluarkan 1 buah lele, tapi anti-match. Membaik tank dengan cukup baik. Tidak ada Purify. Dicolek begitu saja Bubbler terhormat. Dari Bigetron sudah mulai memasuki. Man mencari celah. Berjalan secara PC. Memanipulasi satu dibuka. Luminaire ke arah belakang. 1 poin diamankan. Udah ada hilang dan bahkan Adu Versi retribution. mencoba mengadu retribution. Dan Versi dua dengan dia baik dari seorang aman. Retribution dan baik dari seorang Pros mengamankan. Dan bahkan kehilangan banyak poin. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yap, setup yang udah mereka lakukan ternyata berhasil digagalkan. Tapi di bagian bawah anti-match-nya berjuang seorang diri. 1, 2, 3, 4 di belakang sana. Udah kayak mau orang yang jemuran. Langsung dikejar habis-habisan. Hilang sudah Uranusnya di bottom lane. Memaksakan hal yang tidak perlu dipaksakan. Betul. Walaupun kita tahu sendiri Ripo tadi dalam keadaan dia terkena poking damage yang terlalu tinggi. 4 lawan 5 posisinya. Tapi dalam keadaan di mana real world manipulation-nya menutup jalan dari Lord untuk EVOS Legends. Hal ini jadi rugi bagi EVOS Legends sendiri. Dan satu hal yang gue lihat, terlalu berlama-lama bermain di tengah world manipulation. Iya. Jadi dia nggak langsung menuju ke arah belakang agar Rainbow yang menutup sendiri. Bukan masalahnya bukan nunggu habis, tapi Rainbow-nya yang nutup sendiri. Dipaksa ditutup. Dipaksa ditutup. Permasalahannya anti-match doang yang ada di belakang. Yes, Dan itu itu nggak absorb cukup. damage-nya nggak cukup. Gak cukup karena Rainbow juga tahu dia bikin Oracle. That's why dia bikin Oracle. Sedangkan Duel Dragon bakal dikeluarkan karena seorang anti-match dipaksa begitu saja. Dan harus Lord Manipulation dikeluarkan. Membuat para pemain dari EVOS Legends kali ini kocar kaca di arah inhibitor turretnya. Untungnya masih Lord yang menjadi unggul. Belum ada Enchant, belum ada Roar dari Lord itu sendiri. Iya, dan Lordnya pun langsung berhasil ditekan, Lordnya berhasil dihilangkan, Luminaire setengah darah lagi, sementara Rek juga harus memajukan ke arah kupanya. Ripo memberikan damage yang begitu mengakitkan dan juga gangguan yang menyeramkan. Mereka masih memasakkan di arah bottom lane dengan damage yang besar dikeluarkan seorang Clover. Bahkan Bigetron kali ini memberikan pressure yang berat di 2 lane yang berbeda. Di arah bottom lane pun mereka berhasil mencoba mendorong, tapi sayangnya EVOS Legends terlalu kuat. Bro. Yap. Untuk sekarang dengan Lord yang masih belum di-enhance, mereka masih berhasil untuk mempertahankan base-nya. Kehilangan hanya 1 inhibitor turret, tapi di bagian atas ada sebuah pergerakan dari Ripo yang akan bisa digagalkan oleh EVOS Legends, tapi ternyata tidak. Ripo-nya masih bisa balik, tapi di bagian bawah ada teriakan kita dengar. Abyssal Row-nya connect ke arah Rafaela, tapi belum ada yang mau maju ke arah depannya. Gak ada yang berani masuk karena ini Brance punya stang, tapi harus lihat Voice Time karena belakang harus bisa dibuka begitu saja. Sama damage diterima, tapi ternyata kehilangan 2 player dari si Bigetron. Apa? Blazing duet yang baik. Di situ Rainbow bener-bener bertahan seorang diri, dia buka, dia pencet-pencet. Kayak ya udah nggak bisa lagi, apapun yang gue lakukan gue pasti tumbang. Dan dia menahan 1 buah flickernya untuk nanti. Masih Iya, ditahan benar, loh. Dan benar, kalau misalkan benar. ngeliat dari damage deal-nya, lihat Versik pelan-pelan menyusul ke arah Matt. Langsung 2 kali blessing duet tadi membuktikan bahwa damage yang dihasilkan sama Versik udah tinggi. Mereka harus berhati-hati dari Bigetron Alpha, nggak boleh keculik. Lele langsung ke arah Brance, lihat langsung menuju ke arah Brance. Fokus Trap. semuanya dengan trap dan juga Garotnya solid Brance tumbang. Shutdown didapatkan dari Luminaire, masih memaksakan karena serangan Clover menuju ke arah seorang mid. Ripo mencoba untuk mendefense, tapi para pemain dari tim EVOS Legends masih mau lebih. EVOS Legends mau dapetin turret, Ripo nggak bisa dibuka. Mortar Ripo sudah keluar, Brance dengan yang baik. Versik pun ditumbangin.
Matt ini ganteng dan jago, tapi sedangkan itu Clover mencoba bertahan diri dari sana. Tidak menuju untuk mundur terlebih dahulu. Lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha memukul mundur dengan baik. Gerakan strike-nya harus miss. Clover di belakang, udah gak ada Purify, masih coba dihajar. Anti-match harus mundur, sedikit demi sedikit dipaksakan, di-cutting sama Matt-nya. Lihat, Matt-nya bekas tidak cukup baik. Bahkan anti-match Sakratul Maut, dua harus hilang. Tersisa Lumines pun hilang. Clover, tersisa seorang Clover. Ini bencana. Udah ada poin kristalnya tadi dikeluarkan. Mereka Gila. mendadak berdua. Holy Healing maju ke bagian depan. Poin kristal dikeluarkan, berharap efek slow-nya bisa langsung diberhentikan Wah. Esmeralda-nya. Thanks to Kaye dan Rainbow, si slow effect-nya benar-benar jadi double trouble dan lihat langsung dibuka reward manipulation-nya. Digocek Persicnya, dia memancing Ripo ngeluarin knockout strike-nya, dan ternyata knockout strike-nya miss. Digocek dengan satu buah mirror image. Jiggle-nya. Lihat jiggle-nya, ditahan mirror image-nya. Dia nggak langsung mundur ke arah belakang, tapi pas dia lihat Ripo ngangkat ketek, langsung dia gunain mirror Asli, image-nya. intens banget dari kedua belah tim mencoba untuk menghindari bagaimana caranya mereka mengeluarkan mechanical yang tinggi. Yap. Namun dibalas dengan dodge mechanical yang tinggi juga. Lord yang kedua ini bisa jadi taruhannya. Siapa yang akan mendapatkan Lord yang kedua kali ini? Iya. Oke, ini game 1 udah begini ya Allah. Ya ampun. Seru banget. Yuk, 3 Asik. match yuk kita hari ini yuk. Ya. Bareng-bareng yuk ya. Tapi Bigetron Alpha kali ini berada di posisi yang lebih unggul dibandingkan dari tim Evolve Legends. Ripo bakal coba untuk ngebuka begitu saja. Matt ini harus diperhatikan dengan cukup baik, karena Matt bisa nge-kick siapapun dan bahkan dia selalu berada di arah rumput. Dia memang mencari ke seorang Percy, tapi dia nggak boleh juga terlalu birahi masuk ke belakang tanpa ada pengawalan dan kalkulasi. Clover seorang diri, Clover? ternyata Clover melakukan hal yang salah. Buat manipulasi dan keluarkan Percy di depan sana. Rainbow menerima damage tambahan, tapi ternyata lihat semua damage yang diterima itu adalah sebagai K-Ting. Dan lihat pertukaran 2 untuk 1. K-Ting yang baik dari seorang Rainbow. Matt mencoba untuk melakukan cutting, bahkan melakukan tick. Oh my god, baru pengen melakukan tipis. freestyle dulu bro. Udah dipotong dengan Abyssal Row yang pinter banget pemikiran dari Illuminer. Luar biasa sekali, tapi Lord terbuka bebas. Ini akan menjadi kesempatan bagi Bigetron Alpha. Mereka yang menggunakan di bagian bawah. Match-nya masih satu hit terakhir. Absol Masih Chunpo. bisa kabur. What? Masih ada Sosebu dan bahkan dikejar RK, dia Lagi. masih mau lebih. Chunpo lagi. Langsung lagi. Matt, ganteng-ganteng robot. Wow. Kali ini berhasil kabur. Pergerakan yang luar biasa. Dikejar oleh ganteng-ganteng macan, tapi ternyata sang macan kalah ganteng kali ini. Oh my god, 2 kali absorb damage Chunpo-nya, menyelamatkan daripada Chunpo-nya. nyawa Mat. Kalau tadi hilang 4 lawan 5 posisinya, walaupun ada Lord yang kedua, Bigetron Alpha gak bakal bisa nge-push ke arah mid lane atau bahkan ini bitter turret. Tapi sekarang 5 lawan 5 ditambah Lord dan juga Super Minion. Game yang pertama ini, apakah Oke. bisa di-defend oleh EVOS Legends? Oke, sedangkan itu Brand sudah punya immortality dari top lane sana. Dari Ibo memasakkan seorang PC dengan satu mengenalkan saya menuju ke arah belakang. Set sudah hilang, kayak depan sana. Oh, depan itu, satu hit terakhir dan Persik pun tumbang. Tidak ada Persik untuk defense kali ini. Ini bencana. Lihat, oh my god, anti-match sudah hilang. Hilang 3. Ini bencana betul untuk EVOS Legends. Para Bigetron, tersisa World seorang Dragon. Elegan dan juga Clover gak mampu bisa menahan semua damage yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Sudah bisa dipastikan poin game pertama untuk tim Bigetron Alpha. Ini bencana. Tidak ada yang tumbang di last fight dari Bigetron Alpha. Kemenangan mutlak game pertama untuk sang robot. Terpick off